Banyak orang karena pikirannya salah. Kalau pikiran sudah salah, pengetahuan sudah salah, umumnya langkah yang diambil tidak benar. Kalau pikiran dulu benar, kalau pengetahuan benar, menilai sesuatu itu bisa benar. Hari ini kita bicara mengenai alam gaib, judulnya mempesona, mengintip alam gaib. Di dalam masyarakat kita ada banyak hal mengenai alam gaib yang sering kita dengar. Pertanyaan pertama adalah, Pastor Romo, alam gaib itu ada apa enggak? Itu kan pertanyaan pertama. Apakah kita orang Katolik itu tahu ada alam gaib atau tidak, Pastor? Pertanyaan pertama dijawab dengan sangat yakin. Alam gaib itu ada, nyata, senyata-nyatanya. Sebab apa? Gereja Katolik punya kredo. Kredo itu syahadat. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang apa? Kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi alam gaib itu ada di dalam kredo kita. Alam gaib ada di dalam syahadat iman kita, karena jelas sekali bahwa Bapa Allah yang Maha Kuasa itu pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sesuatu yang jasmani, yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Maka jawaban pertama jelas, alam gaib itu ada. Maka tujuan pada malam hari ini mengintip alam gaib maksudnya adalah bagaimana ajaran gereja Katolik mengenai alam yang tidak kelihatan atau alam gaib itu, sehingga kalau ada fenomen itu manifestasi fenomen itu apa? Gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang nanti mungkin kita hadapi atau pernah kita hadapi, kita bisa menalarnya menurut ajaran gereja sehingga tidak salah jalan. Banyak orang karena pikirannya salah. Kalau pikiran sudah salah, pengetahuan sudah salah, umumnya langkah yang diambil tidak benar. Kalau pikiran dulu benar, kalau pengetahuan benar, menilai sesuatu itu bisa benar. Maka hari ini dengarkan baik-baik, nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan. Sekarang ilmunya dulu, gereja Katolik ngajarin apa? Nanti kalau sudah tahu, segala pertanyaan gampang sebenarnya jawabannya. Kita baca sama-sama kitab Kejadian. Sama-sama kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta itu jelas, ini tidak usah perlu diperdebatkan lagi. Kitab Kejadian dalam Alkitab itu menceritakan penciptaan yang kelihatan. Jadi jangan salah. Kitab Kejadian dalam Alkitab, halaman-halaman pertama dalam Alkitab itu menceritakan Allah yang menciptakan dunia yang kelihatan. Jadi jangan dikira itu awal banget. Sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada penciptaan sebenarnya, hanya tidak diceritakan dalam Alkitab. Jadi itu memang betul-betul awal sekali, tetapi awal dari apa yang kelihatan. Tetapi apa yang tidak kelihatan diciptakan sebelumnya. Yuk kita baca bersama-sama. Ini ajaran gereja Katolik dari KGK. Ada yang tahu KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Katekismus itu ajaran gereja Katolik, ya gereja kita yang tercinta. Jadi itu ajaran gereja Katolik nomor 327. Ajaran itu diberi nomor-nomor sehingga kita bisa tahu pokok-pokok iman apa yang mau kita pengen tahu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pengakuan iman Konsili Lateran keempat mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Ini ajaran gereja Katolik jelas. Jadi ciptaan yang disebut di dalam Alkitab dan tradisi suci dua macam, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Istilahnya yang rohani berwujud roh maka tidak kelihatan. Jasmani berwujud
fisik maka kelihatan. Manusia yang tanpa roh namanya mayat, manusia yang tanpa badan namanya jurik. Kita sekarang membuat suatu rangkuman singkat. Malaikat itu roh 100%. Batu itu jasmani 100%. Tanah jasmani 100%. Tapi manusia roh dan jasmani menyatu dalam satu orang, yaitu kita manusia ini. Urutannya jelas ya. Malaikat diciptakan paling awal, baru dunia ini diciptakan yang kedua, kemudian ketiga manusia sebagai ciptaan terakhir, disebutnya puncak ciptaan Tuhan. Yang diceritakan dalam Alkitab hanyalah penciptaan alam dunia dan manusia. Penciptaan malaikat tidak diceritakan dalam Alkitab, tetapi diceritakan di dalam tradisi suci gereja. Jadi tentang alam gaib paham dulu tentang ini. Alam gaib ini harus kita pahami supaya nanti kita paham bagian selanjutnya. Yuk kita baca bersama-sama dari KGK 330 sama-sama. Sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai ajaran gereja bagian ini menggambarkan malaikat itu seperti apa? Akal, budi, dan kehendak. Maksudnya begini, akal budi itu pikiran. Pikiran berarti malaikat bisa berpikir. Batu bisa mikir apa enggak? Batu tidak bisa mikir. Batu itu mau hari ini kita taruh di sini, sampai akhir zaman kalau enggak ada yang mindahin, dia tetap di sini. Enggak ada kok batu, aduh, di sini terlalu panas, saya pengen mandi terus dia jalan ke toilet, itu enggak ada. Tidak ada batu bisa berpikir. Akal budi itu pikiran. Jadi malaikat bisa berpikir, dan pikiran malaikat ya kira-kira seperti pikiran kita, tetapi dalam bentuk yang lebih canggih, mentok canggihnya tidak bisa kita bayangkan karena pikiran malaikat lebih canggih daripada pikiran manusia. Selamat malam Pastor, nama saya Andreas Herianto. Saya tertarik tadi manusia adalah sifat manusia, dia mempunyai roh dan sifatnya rohani dan jasmani. Bagaimana dengan hewan? Roh apa dalam hewan itu? Ya. Kemudian sewaktu dia mati, jasmani kelihatan. Rohnya kemana Pastor? Terima kasih. Binatang punya roh apa tidak Pastor? Tidak punya, mereka punyanya jiwa. Jadi kalau binatang mati selesai. Tidak ada binatang diadili oleh Tuhan, itu tidak ada. Jadi itulah perbedaannya manusia dengan binatang. Manusia punya roh yang tetap hidup sebagai inti kehidupan, tapi binatang tidak punya. Tapi binatang punya jiwa. Jiwa sesuatu yang membuat hidup, tapi hanya di alam dunia ini. Jadi begitu hewan meninggal dunia, matilah dia. Jiwa dan itunya matilah dia. Tapi manusia tidak, itu perbedaannya. Jadi hidupnya hewan dan hidupnya manusia meskipun sama-sama hidup tapi punya perbedaan besar. Kita diciptakan untuk kemuliaan, tapi hewan tidak. Kita diciptakan untuk kemuliaan, makanya nanti di akhirat kita tetap ada, tapi hewan tidak. Apakah berarti di surga tidak ada hewan, Pastor? Nah, itu rahasia Allah. Tapi bahwa hewan diciptakan hanya untuk dunia ini, mendukung hidup manusia. Maka dikatakan semua dalam kekuasaanmu pada saat diciptakan supaya dipelihara oleh manusia itu. Manusia meninggal dunia, detik itu juga diadili. Berarti tidak mungkin ada manusia lolos. Memangnya Tuhan kurang sakti kok ada manusia lolos gentayangan? Artinya, ini poin pertama. Begitu manusia meninggal dunia, pengadilan menanti detik itu juga. Artinya roh manusia pada detik dia meninggal
Tidak mungkin ada yang lolos dari pengadilan Tuhan. Ditentukan, tus surga, tus neraka, selesai. Tidak ada roh yang kembali ke alam muka bumi ini. Itu poin pertama, pegang baik-baik. Romo, kenyataannya kok ada. Sekarang kita harus cerdas dan pinter memakai ilmu ajaran gereja Katolik. Yang harus kita tanya adalah, kalau ternyata ada engkong muncul, ada Pak D muncul, ada papamu kelihatan lagi sudah meninggal, siapa di balik itu? Inilah yang harus kita jawab, siapa di balik itu. Pegangan pertama kita Alkitab. Alkitab mengatakan detik di mana orang meninggal, roh diadili. Artinya apa? Tidak mungkin lolos. Tidak mungkin ada namanya roh yang berkeliaran bebas kemana-mana. Memangnya Setia Novanto dikurung dia bisa keliaran? Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha Hebat, semua roh. Ini pegangan pertama. Alkitab katakan orang meninggal dunia tek diadili. Artinya tidak mungkin ada roh yang berkeliaran. Terpegang dulu intinya. Bisa memegang intinya. Nomor 2, kok nyatanya ada Romo mati menampakkan diri. Kalau belum 40 hari katanya masih ya. Nah, ini dia. Di balik itu memang kelihatannya engkongmu, memang kelihatannya Pak Demu, tetapi itu setan yang menyamar sebagai Pak Demu, setan yang menyamar sebagai papamu, setan yang menyamar sebagai orang yang telah meninggal. Karena orang telah meninggal tidak ada lagi, dia kembali ke alam di mana dia diciptakan, yaitu di akhirat sana, diadili. Berarti kalau ada penampakan, tak deketi kameranya. Kalau ada penampakan, itu artinya adalah roh setan, setan yang menyamar, menyerupai orang yang meninggal. Jelas?